Bagaimana Ustaz? Sudah ready Ustaz? Mungkin boleh dicek suaranya dulu sudah masuk atau belum ke bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Suara Ya, suara saya terdengar Ibu. dengar-dengar, ya. Assalamualaikum, kok belum terdengar nggih suaranya Ustadz Huda? Ditunggu sebentar ya Ibu ya. Oh ya, baik. Cek, sudah suaranya Ustaz? Alhamdulillah sudah Ustaz. Yang ini sudah ada suaranya. Sudah terdengar Ustaz suaranya? Sudah Ustaz, sudah terdengar. Insya Allah sudah. Mungkin Tambah. mungkin yang lainnya kalau misalnya belum mendengar suara Ustaznya boleh diberitahu ibu-ibu bapak-bapak. Nggih. Gimana Ustaz? Sudah ready Ustaz? Pak dimulai saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya nikmat iman,
nikmat Islam adalah dua nikmat besar yang harus senantiasa kita syukuri dan harus senantiasa kita jaga agar kelak nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi orang-orang yang senantiasa berserah diri hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala memanggil pada firman-Nya ini dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang dengan sebutan amanu, panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Diperintahkan kepada mereka agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya. Setelah pada poin yang pertama takwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah Subhanahu wa taala berikan penegasan agar iman, agar takwa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tetap kita jaga sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala beserta malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah pada pertemuan yang sebelumnya kita tidak mengenal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bisa saling menyapa, saling mengenal. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini memberikan manfaat dan juga memberikan maslahah untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan al-maut, ketiadaan, kematian, wal hayata, kehidupan. Semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan pertama adalah pada ayat ini al-maut, ketiadaan atau kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan kematian atau ketiadaan terlebih dahulu sebelum Allah sebutkan kalimah al-hayah, yaitu kehidupan? Di antara penjelasan para ulama tafsir adalah ayat ini menjelaskan bahwa kita ini dahulunya tidak ada. Makhluk ini dahulunya tiada. Kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yang awalnya tidak ada, yang awalnya belum ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempatnya yaitu bumi ini. Kemudian nanti pada saatnya makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini pun dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiada, diadakan, dihidupkan, kemudian dimatikan kembali dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-maut,
ketiadaan sebelum al-hayah adalah dunia yang saat ini kita tinggal, itu adalah dunia yang fana, dunia yang sementara. Adapun kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti kita di akhirat atau yang disebut dengan darul qarar, kehidupan yang selama-lamanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari ayat yang barusan kita baca bahwa manusia ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lebih sebatas sebagai seorang yang sedang singgah di buminya, orang yang sedang mampir di buminya, orang yang sedang berjalan meninggalkan harinya, meninggalkan waktunya, meninggalkan bulannya, meninggalkan tahunnya, meninggalkan umurnya untuk mendatangi tempat yang abadi untuk manusia, yaitu adalah darul akhirah. Maka tentunya ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini sedang berjalan di sebuah tempat, sedang berada pada sebuah tempat yang tidak langgeng atau tidak selamanya, maka kita ini diibaratkan seperti orang yang sedang safar, orang yang sedang berjalan. Maka tentu bagi seorang musafir di sana dibutuhkan bekal-bekal, dibutuhkan persiapan-persiapan untuk memudahkan perjalanannya, memudahkan safarnya, sehingga tujuan dari safar itu mudah tercapai dan mendapatkan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Jamaah Namira Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari penciptaan keadaan yang sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan kehidupan dan seterusnya. Itu semua adalah untuk menguji manusia agar manusia ini mereka sadar, mereka mengerti. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling benar amalannya. Ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk senantiasa kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dari setiap apa yang telah kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita persiapkan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk persiapan kita bersama untuk kita menuju rumah Allah, tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa melaksanakan ibadah di sana, untuk kita bisa berzikir kepada Allah, untuk kita bisa bermunajat kepada Allah, untuk bisa kita melaksanakan sholat di sana dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dari itu semua dibutuhkan persiapan-persiapan, dibutuhkan perlengkapan-perlengkapan, baik ya kita persiapkan diri kita secara fisik, juga tentunya kita persiapkan diri kita dengan ilmu. Di antara persiapan yang harus kita perhatikan adalah sebaik-baik bekal seorang muslim itu adalah dengan bekal takwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, fatazawwadu fa inna khairaz zari taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah dengan bekal takwa. Takwa diartikan adalah tameng, atau bahasa kita mungkin sebuah perisai, sebuah wiqayah. Ketika takwa itu diartikan sebuah tameng, sebuah wiqayah, sebuah perisai,
Orang-orang yang beriman kepada Allah akan menjadikan takwa itu sebagai tameng bagi dirinya, agar dirinya tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bekal ini harus senantiasa dimiliki oleh setiap muslim. Dimanapun kita berada, di tempat apapun, maka takwa ini menjadi satu pondasi, ya, satu benteng yang harus setiap hari kita pegang, yang akan menuntun kita agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal kita sebagai seorang musafir, bahwa hendaknya dari setiap kita, jika kita sudah menyadari diri kita ini sedang safar, tidak selamanya tinggal di dunia, setiap apa yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya bekal kita harus senantiasa kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Maka beramallah dengan amal yang sebaik-baiknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapakah di antara mereka orang-orang yang paling baik amalnya. Bukan yang paling banyak, tetapi adalah orang yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad menyebutkan penjelasan dari kata ahsanu amala. Beliau menyebutkan yang dimaksudkan amal yang baik itu adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang paling benar. Maka ini adalah syarat diterimanya amal dari seorang hamba. Amal itu harus diiringi dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Yaitu harus benar. Maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang beramal, dia niatkan dengan ikhlas, tapi amal itu tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal pun tertolak. Begitu juga dia amal sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia niatnya bukan ikhlas karena Allah, maka pun amalnya tertolak. Maka dua syarat ini akan menjadikan standar amal seorang menjadi amal yang baik, amal yang benar, ketika ikhlas dan dia mengikuti tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus senantiasa kita usahakan, yang harus senantiasa kita upayakan agar kita senantiasa ikhlas dalam ibadah kita. Kita persiapkan diri kita, kita persiapkan ya, ilmu kita, dan juga tentunya kita siapkan niat-niat kita untuk beribadah ke tanah suci ini dengan niat ikhlas, mengharap pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal yang harus senantiasa kita perhatikan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, hadis ini dari jalurnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Hiduplah kalian di dunia seperti orang yang gharib, orang yang asing. Orang yang asing
atau ketika seseorang datang ke tempat yang asing, maka orang itu pasti dia akan menjaga dirinya dari bahaya-bahaya misalkan, agar dirinya selamat. Kalau tidak seperti orang yang asing, awabiru sabilin, atau seperti orang yang sedang safar. Kenapa dikatakan seperti orang yang sedang safar? Karena setiap orang yang safar itu pasti dia akan kembali ke tempat yang semula. Ketika kita melaksanakan umrah, kita datang ke tanah suci, pasti kita nanti akan kembali ke tanah air. Pasti kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Tidak selamanya kita akan tinggal di sana. Begitu pula ketika manusia ini dia sedang safar, dia sedang menjadi seorang musafir di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak selamanya tinggal di bumi. Tidak selamanya tinggal di dunia. Pada saatnya nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kampung yang abadi, yaitu kampung akhirat. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar ini memberikan penjelasan dengan kalimatnya, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di waktu soremu, maka jangan engkau tunda-tunda kesempatan itu sampai engkau bertemu dengan waktu pagi. Wa idza asbahta, jika engkau mampu melaksanakan ibadah di waktu pagi, jangan engkau tunda ibadah itu sehingga engkau mengakhirkan sampai datangnya waktu sore. Hadis ini memberikan sebuah motivasi kepada kita bersama bahwa seorang muslim itu senantiasa menjaga waktunya, menjaga semangatnya, menjaga kesempatan dan waktu yang telah Allah berikan agar waktu itu bisa dimaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, pelaksanaan ibadah umrah mungkin ada yang 13 hari, ada yang 9 hari, mungkin ada yang lebih dari 13 hari. Maka kesempatan yang sangat-sangat sedikit itu, mari kita siapkan diri kita untuk kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Kita sudah jauh-jauh hari menyiapkan waktu kita, menyiapkan harta kita untuk datang ke tempat yang suci, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat merugi jika nanti ketika kita datang ke sana kita sebatas untuk jalan-jalan atau sebatas untuk belanja-belanja, tapi kita lupa tujuan yang utama kita, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksimalkan waktu yang singkat ini, waktu yang sedikit ini untuk senantiasa kita minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah agar setiap dari ibadah kita diterima dan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ya oleh Abdullah bin Umar, ya, wa khudh min sihhatika li maradika, min hayatika li mautika. Jadikanlah kesempatan ya, sehatmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya waktu sakit. Waktu yang luang, waktu yang luas sebelum datang waktu sempitmu. Waktu yang longgar sebelum datang waktu sempitmu. Amin hayatika li mautika. Ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya sebuah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah nasihat untuk umatnya dalam sebuah hadisnya yang menyebutkan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh.
Dua kenikmatan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dua kenikmatan ini senantiasa banyak dari orang-orang yang mereka tertipu dengannya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini adalah banyak tertipu manusia dengannya. Yaitu apa? Nikmat ketika diberikan kesehatan dan nikmat ketika diberikan waktu luang. Ketika datang waktu sehat, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan sakit oleh Allah, barulah mereka ingat kepada Allah. Ketika diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah. Ketika datang kesempitan, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini adalah dua nikmat yang sering terlalaikan atau terlupakan oleh umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah istiqamah di dalam sebuah ketaatan. Istiqamah di atas ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika disebutkan kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Seseorang yang man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih, seseorang yang hidup dalam sebuah ketaatan misalkan, yang dia istiqamah dalam satu ketaatan, istiqamah di atas iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mematikan dia dalam kondisi sedang beristiqamah di atas ketaatan itu. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Begitu pula selanjutnya, orang yang dia istiqamah di atas perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya juga Allah akan mematikan dia dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah. Penjelasan ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa pentingnya bagi setiap muslim untuk senantiasa menjaga istiqamah di atas ketaatan, istiqamah di atas iman, istiqamah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istiqamah ibadah, kebiasaan ibadah yang dilakukan di tanah suci, ketika kita mampu melaksanakan salat 5 waktu misalkan di Masjidil Haram, kita bisa menghatamkan Al-Quran misalkan ketika kita berada di sana, atau kita menambah salat sunnah kita misalkan, atau kita datang giat di masjid di awal waktu misalkan, ataupun kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, harapannya adalah ibadah-ibadah itu bisa kita tularkan ketika nanti kita pulang ke tanah suci. Kita bisa melaksanakan ibadah salat 5 waktu di tanah haram misalkan. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan ibadah salat 2 waktu di rumah kita? Kita bisa melaksanakan ibadah salat sunnah misalkan di Masjid Nabawi. Tentunya juga semangat itu harus kita bawa pulang sampai nanti kita bisa melaksanakan di tempat kita. Ketika kita bisa menjaga semangat dan akhlak kita selama kita berada di tanah suci, maka juga semangat untuk kita tetap berakhlak yang mulia harus kita jaga dan juga harus kita tularkan sampai nanti kita pulang ke tanah suci. Maka itu menjadi salah satu bukti bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sedikit yang disampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk kita bersama bahwa niat kita untuk melaksanakan ibadah umrah itu
adalah dengan niat kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah itu harus dibarengi dengan ilmu. Maka Bapak Ibu, besok kalau sekiranya ada jadwal untuk manasik umrah, silahkan mengikuti dan memperhatikan, kemudian kembali diulang-ulang dari apa yang harus kita laksanakan, dari apa larangan-larangan yang harus kita tinggalkan selama kita melaksanakan ibadah di tanah suci, agar ibadah kita menjadi ibadah yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kesempatan yang sedikit itu mari kita maksimalkan untuk kita beribadah kepada Allah, dan juga tentunya kita jangan lupa untuk setiap hari berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita diberikan kemudahan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini adalah bagian dari kemudahan dan pertolongan dari Allah. Ketika kita mampu melaksanakan satu ketaatan, itu bukan karena diri kita soleh, bukan karena diri kita rajin, tapi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan berarti kita bagian dari orang yang alim atau orang yang soleh, tapi itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka semua harus kita usahakan, juga tentunya kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita diberikan kekuatan. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu mampu melaksanakan satu ketaatan kecuali itu atas pertolongan dan bantuan dari Allah. Dan tidaklah seseorang itu dia meninggalkan sebuah larangan karena itu adalah bagian dari perlindungan yang Allah berikan untuk dirinya. Maka ini juga harus senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari nasihat-nasihat ini. Mudah-mudahan nasihat ini juga menjadi motivasi bagi saya secara pribadi dan juga bagi para jamaah semuanya, agar kita senantiasa semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifatnya orang-orang yang mukmin, sifatnya orang-orang yang beriman, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Mu'min, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang-orang mukmin itu sifatnya apa? Orang yang bersegera. Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba dalam sebuah kebaikan. Mereka semangat dalam melaksanakan ibadah. Wahum laha sabiqun. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi motivasi kita bersama dan bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, mungkin masih ada sisa waktu antara 2 sampai 3 menit yang mungkin mau bertanya masalah kajian ini, atau juga mau bertanya tentang teknis keberangkatan besok secara tipis saja, boleh untuk langsung menyalakan mikrofonnya atau mungkin mengirim pertanyaan pada kolom chat. Monggo bapak-bapak ibu sekalian yang berminat. Enggak usah. Enggak usah bener, enggak usah. Baik, kayaknya nggak ada yang tanya ini Ustadz ini, kayaknya. Alhamdulillah. Aman Ustadz Kalau ya. kalau nggak ada pertanyaan itu alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan itu berat, Ustaz. Oh, ada Ustadz ternyata. Ada Ustadz. Saya bacakan ya Masya Ustadz ya. Allah. Pertanyaan dari Ibu Fitria Marsha. Assalamualaikum Ustadz, mohon infonya. Untuk besok apa yang harus kami persiapkan ya Ustadz ya? Seperti itu Ustadz. Untuk persiapan secara teknis,
Ya, insya Allah perlengkapan pribadi itu bisa disiapkan. Ya, meskipun juga nanti perlu diperhatikan tidak harus terlalu banyak dan juga terlalu besar. Ya, kan kalau biasanya persiapan yang pribadi itu kan biasanya orang-orang kita ini terlalu banyak persiapannya. Ya, mungkin bisa agak dikurangi. Ya, bisa mengambil yang porsi-porsi kecil saja untuk yang apa namanya benda-benda cairnya itu. Untuk yang lainnya, secara persiapan secara fisik, tentunya Bapak jamaah, Ibu semuanya, untuk sejak sekarang bisa berlatih secara fisik di rumah masing-masing, yaitu berjalan ya pagi ataupun sore, karena ibadah umrah itu adalah ibadah secara fisik. Kita berangkat insya Allah pada sore hari, kemudian sampai sana insya Allah akan langsung melaksanakan ibadah umrah, maka dibutuhkan fisik yang cukup bugar. Di antara persiapan kita biasanya itu kita sering ya sebelum keberangkatan itu untuk berjalan kaki, menyempatkan diri supaya besok ketika sampai sana kita tidak kaget. Karena ketika kita tawaf, kita berjalan, kita sa'i pun kita berjalan, dan itu membutuhkan tenaga yang dan semangat yang ekstra. Adapun yang lainnya, misalkan persiapannya, ya, insya Allah ini masih musim dingin. Ya mungkin bisa memakai atau menyiapkan dengan pakaian-pakaian yang agak tebal, karena cuacanya cuaca yang masih dingin insya Allah. Kemudian persiapan yang lainnya, persiapan untuk apa namanya manasik umrah itu. Ya, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan buku panduan misalkan, bisa untuk sering-sering dibaca, kemudian sebisa mungkin doa-doa yang tertera atau yang harus dihafalkan, kemudian juga bisa dipelajari. Kurang lebih demikian insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas jawabannya. Mungkin untuk yang lain ada satu pertanyaan lagi terakhir bagi yang mau bertanya sebelum kami akhiri kajian malam ini. Assalamualaikum Ustadz Ferdi dan Ustadz Nurhuda. Salam kenal, saya Evi. Ini sebelah saya ini ibu saya yang rencana mau berangkat umroh. Mudah-mudahan nanti bisa dipermudah dan lancar gitu untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk acara manasik besok, Ustadz apakah ada baju tertentu atau pripun gitu untuk besok atau maksudnya bebas atau mungkin ada warna tertentu begitu. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau untuk manasik itu tidak ada biasanya tidak ada apa namanya tidak ada pakaian warna tertentu, tapi nanti menunggu mawon menunggu dari penjelasan dari panitia atau dari teman-teman yang di sana. Dan sebelumnya saya ngapunten untuk besok manasik kayaknya saya belum bisa hadir. Nanti digantikan dari yang lain, tapi insya Allah nanti keberangkatan kita bareng-bareng insya Allah. Karena Oh, ada kondisi jadwal yang bertabrakan, jadi untuk manasik besok saya belum bisa hadir bersama-sama dengan jenengan, dan insya Allah digantikan dari yang lain. Dan nanti untuk pada pelaksanaan umrah itu secara aturan syariat itu perempuan tidak ada warna khusus. Ya, sefaham kami yang berpakaian busana putih itu hanyalah kaum laki-laki dengan pakaian ihramnya. Adapun kaum perempuan ya itu lebih baik dengan warna yang gelap sebetulnya. Cuman biasanya dari jamaah Indonesia ini perempuannya juga ikut berwarna putih gitu misalnya. Ya sebetulnya tidak mengapa, tapi kalau kita ingin
menjelaskan bahwa yang putih itu sebetulnya hanya untuk jamaah laki-laki saja. Adapun yang perempuan, semakin gelap pakaiannya itu semakin bagus karena semakin menutup dan semakin tidak terlihat dari auratnya. Insya Allah seperti itu. Ya, Baik. Ustaz, betul. Untuk Ibu siapa tadi namanya? Afwan namanya Ibu Sutra dan Ibu Saya Evi ya, sama ya untuk Ibu Evi saya bantu untuk menambahkan jadi jawaban Ustadznya ya Bu ya. Untuk Oke. mengajar besok insya Allah tidak ada dress code khusus Ibu. Jadi Ibu bisa pakai baju sebebas mungkin. Dan ya pokoknya menutup aurat aja. Terus nanti untuk teknis pada saat tawafnya itu insya Allah akan menggunakan seragam yang sudah kami kasih. Untuk ibu-ibu Masya kan, Allah. untuk para akhwat itu kan sudah ada Ustadz, sudah kita kasih gamis sama Gamis warna hijau itu khimar. Ustaz ya. Ya, warna hijau itu. Masya Allah. Nanti untuk mempermudah mutawif sama tour leadernya untuk menghimbau jamaahnya pada saat di Masjidil Haram gitu. Untuk teknis lengkapnya keberangkatan besok insya Allah akan disampaikan pada saat manasik hari Sabtu besok jam 12 siang di Hotel Alana Ketintang Sidoarjo. Jadi Hotel berapa, Ustaz? Di Hotel Alana lantai berapa begitu untuk Hotel acara? Alana di lantai 7 Ibu. Setelah ini akan kami share lebih lengkapnya lagi detail apa namanya lantai dan juga waktunya kami akan share di sini Ibu. Dan jangan lupa Baik. untuk yang belum membawa paspor, yang belum mengumpulkan buku kuning, buku vaksin meningitis untuk dibawa juga. Seperti itu. Baik, Ustadz, mungkin sudah cukup ya untuk malam ini. Insya Allah saya doakan untuk para bapak-bapak ibu semuanya di sini untuk dimudahkan oleh Allah selalu ibadahnya. Jadi Amin. saya jadi pengen lagi ke sana. Amin. Supaya Amin dimudahkan insya Allah. Amin. selalu dan ibadah umrohnya nanti diterima oleh Allah supaya menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Rabb. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz dan para bapak-bapak ibu-ibu yang sudah Wa iyyakum. pada kajian sekalian. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.